Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, teman-teman semua, seluruh peserta KKN ya angkatan ke-16 Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Video ini saya buat ya sebagai penjelasan lebih lanjut terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang merupakan hasil kegiatan ya yang kalian laksanakan selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di lokasinya masing-masing. Ya mudah-mudahan sedikit informasi dan ilmu yang bisa saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman semua, khususnya bagi kawan-kawan yang masih kebingungan ya dalam penulisan artikel ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan kuliah kerja nyata. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja ya saya coba share PowerPoint. Baik, teman-teman dan kawan-kawan semua, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa video ini saya buat ya sebagai penjelasan lebih lanjut terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang merupakan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya selama pelaksanaan kuliah kerja nyata atau program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa IAIKI angkatan ke-16 ya, KKN angkatan ke-16 tahun 2022. Langsung saja ya, ketentuan umum yang perlu dipahami ya bersama-sama terkait dengan penulisan artikel ilmiah ini ya. Yang pertama, penulisan artikel ini merupakan hasil dari kegiatan KKN yang merupakan prasyarat ya bagi kawan-kawan untuk lulus dalam mengikuti kegiatan KKN ini. Di salah satunya adalah dengan membuat artikel ilmiah hasil kegiatan KKN. Kemudian yang kedua, artikel ini merupakan tugas individu yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa dan diserahkan ketika mengumpulkan laporan kelompok KKN dan video ya yang sudah saya share kemarin contohnya videonya. Nanti jadi yang dikumpul itu ada 3 ya, laporan kelompok, artikel ilmiah yang dibuat individu ya. Jadi tidak ada lagi laporan individu, yang adanya laporan kelompok saja. Kemudian selain laporan kelompok, artikel, kemudian nanti yang perlu dikumpul adalah video. Ya, video yang kalian buat yang meliputi profil singkat desa di mana kalian KKN, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di desa tersebut, dan kemudian yang terpenting juga adalah program-program yang telah kalian lakukan selama 1 bulan melaksanakan kegiatan KKN. Kemudian nanti akan ada yang penilaian ya atau belangko ya penilaian dari mahasiswa terkait dengan pelaksanaan kegiatan KKN yang nanti akan diserahkan oleh panitia atau LP2M. Kemudian untuk selanjutnya artikel ini dibuat dalam bentuk Word ya,
nanti diserahkan ya artikel ini dalam bentuk file Word dan kemudian juga dalam bentuk print out ya. Untuk ketentuannya spasi 1,5 dengan menggunakan kertas A4, margin kiri 4, kanan atas bawah 3, ini huruf Times New Roman ya ukuran 12 ya untuk judul, 11 untuk nama penulis, 10 untuk abstrak, dan 11 untuk isi artikel itu sendiri. Adapun jumlah halamannya kurang lebih 10 sampai 15 halaman, termasuk di dalamnya daftar pustaka dan lampiran. Kemudian terakhir, artikel ilmiah ini ya dari beberapa artikel yang dibuat oleh kawan-kawan nanti akan dinilai dan diseleksi oleh DPL-nya masing-masing yang memenuhi persyaratan akan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah PKM ya. Insya Allah ya nanti teman-teman artikel yang kalian buat ini akan memberikan kontribusi besar bagi kampus kita khususnya dalam peningkatan akreditasi. Jadi saat ini tidak hanya dosen yang dituntut melakukan riset, yang dituntut untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, ya, yang dituntut untuk menulis buku, ya, membuat karya-karya, tapi juga mahasiswa. Ada penilaian khusus bagi mahasiswa. Ya, maka oleh karena itu, ya apapun yang mungkin bisa kalian kontribusikan bagi IAIKI maka ya untuk dilakukan ya sesuai dengan bidang keahlian kalian masing-masing. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan outline ya, outline penulisan artikel ilmiah KKN. Nah, untuk outline-nya ini ya bisa teman-teman lihat di sini ya dan juga bisa dibaca di panduan ya, di panduan yang sudah di-share dan sudah dibagikan ketika pembekalan. Kemudian nanti juga akan saya share kembali template ya untuk artikel ilmiah ini dan akan saya insya Allah ya akan saya buat linknya di deskripsi ya di deskripsi dari YouTube ini. Kemudian ya ini outline-nya terdiri atas judul, identitas penulis ya, abstrak, pendahuluan, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan terakhir referensi. Inilah outline penulisan artikel ilmiah. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama terkait dengan judul artikel ya. Nah, terkait dengan judul artikel ilmiah ini penting juga untuk teman-teman perhatikan ya. Apa saja hal-hal yang perlu ada di dalam penulisan judul. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama, judul maksimum terdiri atas 20 kata. Ya, jangan terlalu panjang. Ya, termasuk judul skripsi ya. Yang kalian buat itu jangan terlalu panjang-panjang. Saya sering lihat banyak judul itu panjang kali. Ya, padahal enggak begitu urgent ya. Enggak begitu substansi yang disampaikan itu. Jadi judul itu enggak perlu panjang-panjang. Yang penting orang bisa paham, ya. Apa yang mau kita kaji, apa kegiatannya, apa yang mau kita teliti, orang bisa paham ketika baca judulnya. Maka ketika membuat judul, ya buatlah judul itu yang bersifat informatif. Artinya apa? Judul itu buat ya sesimpel mungkin, nggak apa-apa. Yang penting orang membacanya paham ya apa kegiatan yang mau dilakukan ya. Nah, di dalam membuat judul itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya tentu harus jelas ya isu atau fokus kajian apa atau fokus kegiatan apa yang diangkat ya. Kemudian harus jelas juga ya metode apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian dalam judul juga harus tampak objek yang menjadi sasaran. Ya, siapa yang menjadi target dari kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian yang
keempat yang perlu ada di dalam judul itu adalah lokasi di mana kegiatan itu dilakukan. Di sini saya menyampaikan beberapa contoh ya dari penulisan judul. Misalnya pembinaan ilmu tajwid terhadap anak-anak remaja di Kelurahan Gunung Ibul, Prabu Mulih Timur. Nah, coba kita analisis ya dari judul yang pertama ini. Apa isu atau fokus kajian yang diangkat? Nah, kita lihat yang diangkat adalah berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian metode apa yang digunakan di sini? Yang digunakan adalah pembinaan. Ya, pembinaan. Kemudian objek yang menjadi sasaran siapa di sini? Yang menjadi sasaran adalah anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini berada di mana? Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Kelurahan Gunung Ibul. Nah, ini contoh ya judul yang informatif. Orang ketika membacanya paham jelas ya apa kegiatan yang dilakukan, penelitian apa yang mau dilakukan. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian lihat juga contoh kedua. Pelatihan pemasaran produk lokal Songket masyarakat Desa Limbang Jaya 1 di media sosial. Nah, ya. Nah, ini contoh lagi ya. Kemudian sosialisasi pentingnya menggunakan atau memanfaatkan misalnya ya, atau menjadi nasabah bank syariah misalnya ya, bagi remaja di Desa Tanjung Pinang 1, Kecamatan Tanjung Batu misalnya. Kemudian pelatihan metode mengajar Al-Quran bagi guru-guru TPA di Masjid Ar-Rahman Desa Sukapuli, Pedamaran misalnya. Ya, ini hanya sekedar contoh ya. Artinya apa? Bahwa judul itu buat ya sesimpel mungkin, tapi paling tidak terdapat 4 informasi ini. Sehingga orang membaca judulnya sudah tahu arah arah artikel ini apa ya, apa isu yang mau diangkat, metode apa yang digunakan, di mana penelitian ini dilakukan. Oke ya, saya rasa cukup untuk judul. Kita lanjut bagian selanjutnya, identitas penulis ya. Nah, terkait dengan identitas penulis ini ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman buat ya. Nanti juga bisa dilihat di template-nya ya, di template yang nanti saya share juga kepada kawan-kawan. Yang pertama, nama mahasiswa. Kedua, nama DPL, kemudian nomor kelompok, institusinya, email, dan lokasi KKN. Nah, contohnya sebagaimana yang tampak di layar ya. Nama, kemudian institusinya, kemudian email ya. Dan ini sebenarnya kurang lagi nomor 3 ya di email di bawahnya itu tambahkan lokasi KKN. Ya, nanti silakan tambahkan sendiri, nanti lihat di template ya sudah ada contohnya. Kemudian bagian selanjutnya abstrak. Ya, abstrak ini teman-teman ya pada intinya isinya ini merupakan atau isinya ini merupakan bagian-bagian penting yang ada di dalam artikel itu sendiri. Ya, jadi isinya ini merepresentasikan isi dari artikel kita itu dari pendahuluan sampai kesimpulan. Nah, abstrak ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kurang lebih terdiri dari 200 sampai 300 kata. Dalam penulisan abstrak ada beberapa hal yang mesti teman-teman sampaikan atau muat. Yang pertama, masalah atau isu-isu pokok apa yang diangkat di dalam penelitian, ya di dalam artikel tersebut. Misalnya ya, kita mengangkat terkait dengan uh, pemahaman masyarakat terkait dengan ilmu tajwid ya. Karena ilmu tajwid ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kita membaca Al-Quran ya, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ternyata di tengah-tengah masyarakat ini masih banyak yang belum paham. Nah,
Nah, ini kan misalnya masalah atau isu pokok yang diangkat. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, tujuan. Ya, tujuan dari pelaksanaan ini apa? Target yang ingin dicapai apa? Ya, tentu ini berkaitan dengan masalah yang kita angkat tadi. Kemudian metode kegiatan, metode apa yang digunakan, hasil dan kesimpulan. Itulah isi abstrak, ya. Dan ini sebenarnya juga bisa teman-teman gunakan ketika menulis skripsi, ya kurang lebih seperti inilah. Nah, kemudian setelah di bawahnya itu jangan lupa ya dibuat kata kuncinya. Ya, kata kunci misalnya kalau judulnya pembinaan ilmu tajwid bagi remaja masjid di Desa Limbang Jaya 1 misalnya, berarti apa kata kuncinya? Ya pembinaan ilmu tajwid misalnya anak-anak remaja. Nah, cukup 3 itu saja, jangan banyak-banyak ya. Jangan bukan ditulis judulnya ya, tapi kata-kata kunci yang kalian gunakan di dalam dalam pembuatan artikel tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ya, ini saya mau apa ya, menekankan betul ya, teman-teman buatlah pendahuluan itu dengan sebaik-baiknya ya, dan juga harus benar ya. Maka perlu 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 adanya pemahaman ya. Jadi jangan asal kita buat latar belakang ya, tapi tidak paham apa sih semestinya yang harus dimuat, yang harus ada di dalam latar belakang. Kasus seperti ini sering saya temukan ketika membimbing skripsi, membimbing proposal ya. Teman-teman itu asal masuk saja, tapi tidak ada substansinya. Apa sih substansi dari latar belakang yang mesti ada? Nah, ini yang perlu dipahami, baik ketika menulis artikel kegiatan KKN ini maupun menulis skripsi, proposal, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan betul. Jadi, yang perlu saya sampaikan juga, ketika kita maka ya, sebelum kita menentukan judul, misalnya mau melakukan penelitian, mau buat artikel seperti ini, kita harus ada penelitian pendahuluan dulu. Kita harus lihat ke lapangan dulu ya, kalau ini sifatnya penelitian lapangan atau kegiatan pengabdian di lapangan ya, seperti yang teman-teman lakukan saat ini. Maka kita harus cek dulu di lapangan. Ya, apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita kaji itu ada nggak di lapangan? Jangan-jangan nggak ada. Nah, kasus seperti ini sering saya dapatkan ketika bimbingan skripsi. Banyak teman-teman itu misalnya mau mengangkat judul tentang pelaksanaan atau implementasi media proyektor dalam pembelajaran PAI di sekolah SD mana, Indralaya misalnya. Ketika saya tanya, di sekolah yang mau kamu teliti itu ada nggak proyektornya? Nggak tahu, Ustaz. Sepertinya nggak ada. Nah, ini kan menjadi problem. Dia mau meneliti tentang media proyektor, sedangkan proyektor itu sendiri nggak ada di sekolah. Jadi apa yang mau diteliti, jadi apa yang mau diriset. Maka itulah pentingnya sebelum teman-teman mengajukan judul, ya kalian harus ada riset pendahuluan dulu. Ya, harus tanya-tanya dulu, ada enggak media tersebut di sekolah? Atau ada enggak misalnya metode apa yang digunakan di sekolah? Misalnya metode active learning ya, metode apa saja, itu tanyakan dulu ke guru di sekolah tersebut, dilaksanakan atau tidak. Jangan-jangan enggak dilaksanakan. Nah, ya. Inilah yang perlu di teman-teman perhatikan ya. Nah, masuk langsung ke sini saja ya, tanpa perlu berpanjang lebar. Jadi di dalam penulisan latar belakang masalah itu secara umum ya, saya sampaikan di sini cukup 2 hal saja yang perlu kalian sampaikan, yang perlu dibahas. Apa itu? Yang pertama, masalah yang melatar belakangi atau yang menginspirasi penulis mengangkat tema kegiatan tersebut. Nah, ini yang pertama, yang penting diungkapkan. Masalah apa yang melatar belakangi
penulis terinspirasi untuk mengangkat kajian, ya, mengangkat kegiatan tersebut, mengangkat judul penelitian, mengangkat judul kegiatan KKN dan sebagainya. Ya, jadi masalahnya tuh dulu yang disampaikan. Nah, di dalam memahami masalah, ya teman-teman, kita semua kadang-kadang juga masih keliru. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan masalah itu sendiri? Ya, ketika kita ditanya apa definisi masalah, masih banyak di antara kita yang kebingungan mendefinisikan masalah. Ya, kesalahan kita dalam mendefinisikan masalah itu akan berakibat fatal bagi penulisan latar belakang masalah. Ya, nah latar belakang masalah itu teman-teman ya secara sederhana bisa kita sampaikan yang dimaksud dengan masalah adalah kesenjangan ya. Jika ada kesenjangan antara dasolen dan dasain. Nah, apa dasolen dan dasain? Mungkin teman-teman dulu ketika mata kuliah metodologi pernah mendengar istilah ini ya. Jadi yang disebut dengan dasolen itu adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang semestinya terjadi ya. Kalau desain itu kebalikannya. Kalau desain itu apa yang terjadi dalam kenyataannya, dalam realitanya. Jadi yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan ya antara yang seharusnya, antara yang semestinya terjadi dengan apa yang terjadi, realnya yang terjadi. Itulah yang disebut dengan masalah. Nah, oleh karena itu maka pada bagian awal di latar belakang masalahmu ya disampaikan kesenjangannya itu. Maka bagian pertama sampaikan dulu bagaimana apa namanya dasolennya ya, sesuatu yang semestinya, sesuatu yang seharusnya terjadi. Misalnya terkait dengan ilmu tajwid tadi. Yang mungkin disampaikan pada bagian pertama ya bahwa sebagai seorang muslim ya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi hidupnya ya maka dia harus bisa memahami ya ilmu tajwid yaitu dengan baik supaya apa? Supaya Al-Qur'an yang dipedomaninya tadi ya bisa dia baca ya, bisa dia baca setiap saat ya dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang baik sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, ya. Kemudian misalnya kita mengangkat isu lain ya, misalnya tentang eh, apa namanya pemasaran ya, pemasaran produk-produk yang dibuat oleh masyarakat, misalnya di Rimbang Jaya masyarakatnya buat songket. Nah, kita paparkan kondisi ideal bahwa di tengah era digital saat ini, di mana media sosial itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai wahana tempat bagi mereka untuk memasarkan produk-produk yang mereka buat. Nah, ya, ini kondisi idealnya. Nah, bagaimana kita lihat ya perbandingannya antara kondisi ideal dengan kondisi yang senyatanya terjadi. Kita ambil yang pertama dari tajwid, ya. Idealnya masyarakat harus paham ilmu tajwid ya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Namun kenyataannya ternyata bahwa masih banyak masyarakat, remaja, anak-anak yang belum paham ilmu tajwid sehingga membaca Al-Qur'annya belum bisa benar ya. Membaca Al-Qur'annya belum sesuai dengan kaidah tajwid. Itu kenyataannya. Ya sama tadi ketika kita membicarakan tentang pemasaran ya. Oh, ternyata kita lihat di Desa Limbang Jaya ya masyarakat masih memasarkan karya-karya yang mereka buat itu yang melalui cara-cara konvensional ya, buka toko di rumah dan sebagainya. Padahal masyarakat saat ini kita lihat ya sudah sangat terbuka dengan dunia digital. Bahkan dari anak TK pun sudah pegangannya sudah gadget. Ya mainannya berbeda ketika saya dulu ya atau ketika kita dulu masih kecil ya mainannya masih SD itu belum pegang HP yang masih mainnya apa karet
ya, atau kelereng ya. Saat ini susah ditemukan anak yang main karet, main kelereng, atau main kalau saya dulu ada pedelan ya, dan sebagainya. Nah ya, inilah teman-teman yang disebut dengan eee, kesenjangan antara dasolen dan dasain. Antara yang seharusnya dengan yang senyatanya terjadi. Nah, itulah yang perlu pertama diungkapkan ketika kalian membuat latar belakang masalah. Nah, ketika kita menemukan masalah, mengungkap masalah, tentu ya, baik sebagai seorang peneliti ya, ataupun ya sebagai teman-teman dalam hal ini melaksanakan kegiatan KKN, ya kita sebagai orang terpelajar tidak tidak hanya bisa mendiamkan masalah tersebut, tetapi kita juga harus memberikan kontribusi, yang memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Maka oleh karena itu bagian kedua yang mesti ada di latar belakang masalah terkait dengan solusi yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, karena kita melihat bahwa ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang semestinya, dasolen dan desain ini, maka peneliti ya kalian sebagai anak-anak yang melakukan kegiatan KKN harus ada inisiatif ya, harus ada ide. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini apa yang bisa dilakukan? Nah, misalnya untuk mengatasi ya bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham ilmu tajwid dengan melakukan pembinaan terhadap misalnya remaja-remaja masjid. Karena masyarakat misalnya belum belum proses pemasaran pemasaran karya-karya mereka itu masih cara-cara konvensional, mungkin bisa dilakukan dengan cara pelatihan, ya pemasaran di media sosial. Nah ya, kalau ini yang kita lakukan teman-teman, insya Allah kita sebagai mahasiswa, ya orang-orang terpelajar, ya akan berkontribusi besar bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, karena itu memang kewajiban kita sebagai orang yang terpelajar. Nah, kalau ini sudah kalian buat, insya Allah teman-teman ya, kalau latar belakangnya ini sudah benar, nanti bagian-bagian selanjutnya ikut, ya akan tersusun secara sistematis. Karena kita sudah punya gambaran apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita buat. Tapi kalau latar belakang masalahnya masih belum tepat, latar belakang masalahnya masih belum benar, maka otomatis yang lainnya pun akan ya amburadul, tidak benar, ya tidak jelas kemana arahnya. Oke ya, itu untuk latar belakang masalah. Kemudian yang perlu dimuat di dalam pendahuluan 1.2-nya adalah identifikasi masalah. Apa ya terkait dengan fokus masalah apa yang kalian temukan, yang kalian angkat dalam riset ini. Pada dasarnya ini sudah diungkap di latar belakang masalah. Namun supaya pembaca lebih mudah memahami masalah apa yang diangkat, maka dibuat di identifikasi masalah. Jadi sampaikan ya, misalnya tadi tajwid tadi, oh masih banyak anak-anak remaja di desa Tanjung Pinang Satu misalnya belum paham ilmu tajwid. Masih banyak bapak-bapak yang baca Al-Qur'annya tidak memperhatikan panjang pendeknya. Ini kan identifikasi masalah namanya. Kemudian kerangka pemecahan masalah. Nah, ya di dalam kerangka pemecahan masalah ini sebenarnya ini berkaitan dengan solusi apa yang kita lakukan ya dari melihat masalah tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut apa yang mau kita lakukan. Maka coba nanti kalian lihat di template-nya, itu saya menyarankan dibuat seperti tabel ya. Kalau tidak salah ada 3, ada kondisi saat ini, kemudian kegiatan yang mau dilakukan ya, untuk mengatasi masalah di kondisi saat ini tadi, kemudian hasil apa yang diharapkan. Nah, jadi jelas ya, jelas tersusun secara sistematis yang membaca bisa langsung paham. Kemudian tulis tujuan dan manfaat. Ya, tujuan apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut dan manfaat apa yang kalian harapkan dari kegiatan ini. Contohnya bisa lihat di template ya, di template penulisan artikel. Oke, untuk selanjutnya metode. Ya, yang bagian kedua metode.
ditulis kurang lebih 350 sampai 400 kata. Adapun yang perlu kalian sampaikan di bagian metode ini yang pertama terkait dengan lokasi dan waktu kegiatan, ya. Di mana kalian melakukan kegiatan tersebut dan waktunya kapan, ya. Jam berapa. Kemudian objek dari kegiatan itu, ya. Kalian jelaskan siapa yang akan menjadi objek kegiatan itu. Apakah anak-anak usia sekolah, anak-anak remaja, ya, atau orang-orang tua, ya, atau misalnya ibu-ibu, ya. Silakan nanti dibuat. Kemudian materi apa yang diberikan dalam kegiatan tersebut. Misalnya tadi tajwid, ya, apa materi yang disampaikan? Misalnya tentang mimat, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, ya, hukum terkait dengan mat dan sebagainya. Itu materi. Dan yang terpenting juga adalah metode atau teknik yang digunakan. Ya, ada banyak metode yang bisa digunakan dalam PKM, ya, dalam kegiatan-kegiatan di KKN ini. Berbeda dengan penelitian. Ya, kalau penelitian ya secara umum kita punya 3 pilihan, kalau nggak kualitatif, kuantitatif, kalau nggak itu studi pustaka. Nah, kalau dalam kegiatan KKN atau PKM itu banyak, ya. Bisa pembinaan, bisa sosialisasi, ya, bisa pelatihan, bisa workshop, ya, bisa advokasi dan sebagainya. Ya, cari metode-metode yang kira-kira relevan dengan isu atau kegiatan yang mau kalian lakukan. Oke, untuk selanjutnya yang perlu dibahas adalah hasil, ya. Hasil dan pembahasan dari apa yang telah teman-teman lakukan. Bagian ini kurang lebih 1000 sampai 1200 kata. Yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang perlu kalian jelaskan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan kegiatan, ya. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan, ya, kalian mulai dari hari apa, kemudian materi apa yang kalian lakukan. Intinya jelaskan step by step kalian melaksanakan kegiatan itu apa saja, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, analisis tingkat keberhasilan atau kebermanfaatan pelaksanaan kegiatan. Ya, kalian dan setelah kalian melakukan kegiatan itu coba analisis apa dampak dari kegiatan tersebut kepada masyarakat atau orang yang menjadi objek dari kegiatan tersebut, ya. Contohnya bisa kalian lihat di template dan atau di contoh, ya, di template atau di contoh artikel ilmiah yang nanti akan saya share juga dan saya bagikan linknya di deskripsi. Kemudian jelaskan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan. Kesulitan apa yang kalian temukan selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian jelaskan juga output dan outcome dari kegiatan. Apa bedanya output dan outcome, ya? Nah, ini perlu dipahami betul, ya, sebelum menulis. Ya, kalau output itu harapan dalam jangka pendek, ya. Kalau outcome harapan dalam jangka panjang. Misalnya apa output dalam jangka pendek, harapan dalam jangka pendek ini untuk output. Misalnya dengan kita melakukan pembinaan ilmu tajwid, ya, anak-anak remaja atau anak-anak usia sekolah itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya, dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu output. Kalau outcome harapan yang jangka panjang. Misalnya kita harapkan bahwa dengan melakukan kegiatan pembinaan ilmu tajwid itu, ya, kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran itu semakin meningkat, ya. Setiap rumah akan terdengar suara-suara bacaan Al-Quran. Itu outcome namanya. Kemudian yang terakhir yaitu keberlanjutan program. Dari kegiatan yang kalian lakukan, baik itu pembinaan ilmu tajwid, pembinaan pemasaran, karya-karya atau produk-produk lokal masyarakat, itu coba didiskusikan dengan pemerintah setempat atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di tempat KKN Anda, ya, kira-kira bagaimana keberlanjutannya. Ya, kalian sampaikan usulannya, ya, dan diskusikan itu dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Oke, itu hasil dan pembahasan. Untuk selanjutnya bagian keempat yaitu kesimpulan dan saran, ya.
Jadi dalam bagian keempat ini ada 2 hal yang perlu kalian buat, yaitu kesimpulan ya dari apa yang telah kalian lakukan, apa yang kalian buat di artikel tersebut, ya dari pelaksanaan-pelaksanaan itu, bagaimana kesimpulannya. Kemudian juga saran, ya. Saran ini kalian sampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah desa setempat, atau ke pengurus masjid, ya, atau ke tokoh agama, atau ke masyarakat yang ada di desa tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kelima yaitu terkait dengan ucapan terima kasih, ya. Jadi di akhir penulis artikel ini kalian juga harus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menurut kalian berkontribusi atau memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran kegiatan yang kalian lakukan. Ya baik kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada sekolah, atau juga kepada kampus yang telah memfasilitasi teman-teman untuk melakukan kegiatan KKN. Oke ya, itu ucapan terima kasih. Dan di akhir artikel tentu harus ada referensi yang menjadi rujukan teman-teman dalam menulis artikel ini, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam penulisan artikel, ya. Nah, ini misalnya penulisan dengan buku, jurnal, skripsi, artikel, wawancara, observasi. Jadi untuk contoh yang lebih detail bisa dilihat di template-nya, ya. Dan kemudian terakhir yang saya sampaikan di sini adalah penulisan catatan kaki. Jadi dalam penulisan artikel ini kita masih menggunakan catatan kaki. Ya, nanti tulis ya, kalau merujuk kepada buku, merujuk kepada jurnal, itu tulis catatan kakinya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ya, tadi di bagian referensi disampaikan bahwa minimal referensi yang digunakan ada 10. Nah, dari 10 referensi itu kami harapkan 80%-nya merupakan referensi-referensi yang up to date, ya. Referensi-referensi yang terbaru, ya. Jangan terlalu banyak menggunakan referensi-referensi yang sudah terlalu lama, ya, yang sudah enggak up to date lagi. Gunakan referensi yang menurut kalian up to date, ya, baik itu jurnal, ya, maupun buku dan lain sebagainya. Di sini juga tadi dijelaskan ya ada beberapa contoh dalam penulisan catatan kaki. Ya nanti juga bisa teman-teman lihat di template yang bisa kalian akses ya bisa kalian download nanti silakan. Baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya sedikit banyak mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa sedikit memberikan pencerahan ya, menambah pengetahuan kita bersama-sama. Untuk hal-hal yang lain kalau ada yang belum jelas khusus terkait dengan penulisan artikel ilmiah ini silakan teman-teman, adik-adik semua komentar di bagian komentar ya di bawah ini di akun YouTube ini atau juga bisa langsung hubungi ya saya pribadi bisa ya langsung di WA saja. Mungkin mau sharing terkait dengan judul-judul artikel ilmiah KKN yang mau diangkat ya. Nah saya harapkan ya jangan menunggu akhir KKN mau selesai, ya dari sekarang mulai dicicil ya, mulai digarap artikelnya. Minimal mulai sekarang kalian sudah punya gambaran kegiatan apa yang mau dijadikan artikel ilmiah ya. Buatlah sudah punya gambaran, kemudian buat latar belakang masalahnya, buat identifikasi masalahnya, buat metode apa yang mau digunakan ya dan lain sebagainya. Sehingga nanti di akhir KKN ya kalian tinggal menyempurnakan saja. Jangan sampai KKN-nya sudah berakhir baru mau mulai buat artikel. Nah ini yang kadang-kadang jadi problem, akhirnya ngumpul tugasnya ya sudah mepet-mepet, bahkan sudah lewat dari jadwal. Nah saya harapkan kita belajar untuk on time ya,
untuk apa ya namanya, bersegera ya, selagi itu suatu hal yang baik, saya rasa kita perlu menyegerakan ya untuk melakukannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.